Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Nuansa Mare Apridana, dosen Teknik Pertambangan Fakultas Teknik Universitas Palangkaraya. Perkenankan saya untuk menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT pada bidang pengajaran sebagai salah satu syarat dalam kegiatan sertifikasi dosen. Salah satu mata kuliah yang saya ampu adalah mata kuliah Geoteknik Tambang. Mata kuliah ini bertujuan untuk membekali mahasiswa pengetahuan tentang sistem penambangan terbuka dan bawah tanah, perancangan lereng, analisis kemantapan lereng, baik numerik maupun manual, analisis perkuatan dan pemantauan, termasuk pengetahuan penunjang yang secara teknis diperlukan untuk menjamin kelancaran sistem tambang terbuka dan tambang bawah tanah. Mata kuliah ini memiliki bobot 2 SKS dan merupakan mata kuliah wajib untuk mahasiswa pada semester 5. Dengan perkuliahan dilaksanakan sebanyak 16 kali dengan pembagian untuk tatap muka sebanyak 14 kali serta 1 kali ujian tengah semester dan 1 kali ujian pada akhir semester. Untuk prodi Teknik Pertambangan sendiri mempunyai beberapa CPL. Nah, untuk CPL pada mata kuliah ini itu terdiri dari aspek sikap, yaitu S9, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Kemudian di aspek pengetahuan, P1, menguasai konsep teoritis sains alam, aplikasi matematika rekayasa, prinsip-prinsip rekayasa, dan sains rekayasa dan rancangan rekayasa yang diperlukan untuk analisis dan perancangan aktivitas eksplorasi, eksploitasi, dan konsep pengolahan. Kemudian CPL selanjutnya itu P2, yaitu menguasai prinsip dan teknik perancangan, perencanaan, permodelan, dan desain eksplorasi, eksploitasi, dan konsep pengolahan. Kemudian pada aspek keterampilan umum, yaitu KU5, mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya berdasarkan hasil analisis informasi dan data. Pada aspek keterampilan khusus, terdiri dari KK1, mampu menerapkan konsep teoritis alam, matematika, sains, dan prinsip rekayasa untuk menyelesaikan masalah rekayasa kompleks di bidang pertambangan yang mencakup aktivitas eksplorasi dan eksploitasi. Kemudian CPL selanjutnya yaitu KK7, mampu memilih sumber daya dan memanfaatkan perangkat perancangan dan analisa rekayasa berbasis teknologi informasi dan komputasi yang sesuai untuk melakukan aktivitas perancangan, perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian operasi penambangan yang mencakup aktivitas eksplorasi, eksploitasi penambangan. Nah, dari 6 CPL tersebut, kemudian dirumuskan menjadi 4 CPMK. Yang pertama, mahasiswa mampu mengidentifikasi, merancang, dan menganalisis jenis dan mekanisme longsoran berdasarkan prinsip rekayasa. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan serta menentukan parameter geoteknik, lereng dalam tambang terbuka dan tambang bawah tanah dalam perancangan kegiatan penambangan. Yang ketiga, mahasiswa mampu menghitung dan memformulasikan dimensi lereng dan lubang bukaan tambang bawah tanah, serta melakukan analisis dan mempertimbangkan sumber daya yang ada, dan menggunakan teknologi komputasi yang memadai. Yang keempat, atau yang terakhir, mahasiswa mampu menganalisis permasalahan kestabilan lereng dan lubang bukaan tambang bawah tanah dengan mempertimbangkan aspek teknis dalam menyelesaikan masalah rekayasa yang kompleks. Adapun materi pembelajaran dalam mata kuliah ini terdiri dari pendahuluan, metode rancangan lereng dan penyelidikan lapangan, uji laboratorium, stereonet, longsoran, analisis numerik, metode empirik, perkuatan lereng, pemantauan, stereonet dalam geoteknik tambang bawah tanah, pemantauan massa batuan di bawah tanah, serta analisis kestabilan, yang masing-masing memiliki sub CPMK-nya tersendiri sesuai dengan pertemuan. Adapun beberapa buku dan referensi yang digunakan pada mata kuliah ini antara lain buku Irwandi Arif,
Geoteknik Tambang edisi yang kedua, kemudian Romana dan Thomas serta Seron yang berjudul Slope Mass Rating, SMR Geomechanic Classification 30 Years Review, kemudian dari Bioneski Engineering Rock Mass Classification, kemudian dari Brady and Brown Rock Mechanic for Underground Mining, kemudian ada Wiley and Ma Rock Slope Engineering Civil and Mining. Dan masih banyak lagi referensi yang digunakan selain referensi yang telah saya sebutkan tadi. Pembelajaran pada mata kuliah ini dilakukan dengan cara memberikan ceramah serta diskusi dengan metode pembelajaran collaborative learning yang dilakukan 1 kali 1 minggu dengan lama pembelajaran 2 kali 50 menit serta pemberian tugas pada pertemuan yang telah ditentukan. Adapun penilaian untuk mata kuliah ini terbagi menjadi 30% tugas, 30% ujian tengah semester, dan 40% ujian akhir semester. Pada video kali ini, pembelajaran dilakukan dengan tatap muka atau sinkronus dengan materi yang diambil pada pertemuan ke-10 yang membahas mengenai penggunaan metode empirik untuk menganalisis kestabilan lereng. Selamat menyaksikan. Oke, selamat pagi ya. Gimana kabarnya? Oke, untuk hari ini kita membahas mengenai klasifikasi Romana atau Slope Mass Rating. Sebelumnya ini hadir semua ya? Oke. Iya. Hadir semua ya. Tidak lupa ya untuk kita memulai kegiatan hari ini, ada baiknya kita lalu untuk bagaimana masing-masing. Selesai. Oke, di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai analisis kinematik menggunakan standarnya, itu di pertemuan keempat. Kemudian sudah membahas juga analisis analitik, itu perhitungan di pertemuan 5 menggunakan 7. Kemudian kita juga sudah membahas analisis numerik di pertemuan 9 atau pertemuan sebelumnya. Nah, kita kan pakai metode numerik untuk menyelesaikan permasalahan yang bisa dibantu dengan software. Tapi kan kita perlu tahu dasar-dasar penggunaan software itu seperti apa yang sudah kita bahas di minggu sebelumnya ya. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai analisis empirik, khususnya yang Romana tadi. Nah, empirik ini kita menggunakan deskripsi. Jadi apa yang ada di lapangan itu kita deskripsikan keadaannya ya. Nah, lalu kita nanti kasih bobot. Nah, setelah kita kasih bobot, nanti kita akan ambil kesimpulan dari deskripsi yang kita lakukan dengan alat bantu. Oke, tujuan pembelajaran kita untuk pertemuan ke-10 ini ya, di subjek PNK-nya, jadi mahasiswa mampu memahami dan menggunakan metode empirik dalam menganalisis kestabilan lereng khususnya. Nah, indikatornya itu diusahakan atau diharapkan mahasiswa itu mampu untuk menjelaskan parameter dalam klasifikasi Romana, kemudian bisa mengidentifikasi penggunaan rumusnya. Oke. Nah, SMR sendiri atau Slope Mass Rating itu merupakan salah satu jenis klasifikasi masa batuan yang dikhususkan untuk mengevaluasi kestabilan dari lereng batuan. Nah, yang diperoleh dari RMR dengan mengatur faktor dari hubungan antara bidang distonia dan slope atau lereng serta menambahkan faktor yang berhubungan dengan metode eskalasi. Nah, parameternya itu ada 5 yang dipakai: RR basic, Rock Mass Rating, ini sudah kita dapat di mekanika batuan. Kemudian F1, F2, F3 dan F4. Nah, RR basic itu menggunakan 5 parameter Rock Mass Rating ya. Jadi hanya 5, tidak ditambahkan pengaruh atau tidak ditambahkan koreksi. Kemudian F1 itu hubungan paralel antara arah diskontinuitas dengan lerengnya. F2 nya itu bisa dengan diskontinuitas. Kemudian
Kemudian ketiganya itu didapatkan berdasarkan hubungan antara kemiringan diskontinuitas dengan merek. Keempatnya itu jenis metode ekspektasi. Nah, prosedur yang diperlukan untuk penggunaan klasifikasi ini, yang pertama itu data diskontinuitas, bisa dapat dari MI, itu didapat dari kumpulan geoteknik, atau bisa juga dari hasil skema. Nah, skema sudah kita bahas di pertemuan keempat. Nah, kemudian kita menggunakan data RMR yang tadi. Kemudian data tadi yang hasil skema itu dicari data potensi longsornya secara ekonomi. Nah, ini pertemuan keempat juga ya, yang sudah kita bahas. Kemudian ada namanya kondisi di lapangan, terutama untuk blasting. Apakah dia pakai blasting, ataukah blastingnya pakai metode agar hasil blastingnya bagus. Nah, nanti kita lihat Nah, RMR sendiri itu ada 5 parameternya, itu yang digunakan untuk menentukan kualitas ya. Yang pertama kuat tekan, bisa UCS, bisa PRI. Kemudian yang kedua RPD tadi. Yang ketiga itu spasi atau jarak antar tekan. Yang keempat itu kondisi dari tekannya. Yang kelima itu kondisi dari air bermotor. Nah, RMR sendiri itu menggunakan pembobotan masing-masing. Jadi untuk yang pertama itu kekuatan dari materialnya. Nah, bisa pakai UCS tadi, bisa pakai PRI. Nah, pembobotannya mulai dari 0 sampai 15. Kemudian RI itu nilainya 0 sampai 100%. Ini di bawah 25%. Nah, nilainya itu pembobotannya 3 sampai 20. Kemudian ada namanya spasi bidang diskontinu, itu antara 5 sampai 20 ya pembobotannya. Nah, kemudian kondisi bidang diskontinunya seperti apa? Bidang diskontinunya bisa pakai ini. Jadi datanya hanya ada dua. Nanti digunakan untuk menentukan pembobotannya. Semakin tinggi nilainya, maka kondisi mereka semakin bagus. Nah, kemudian untuk barometer itu bisa kita pakai salah satu dari dia, tergantung data kalian yang kalian dapat. Jadi tidak harus pakai tiga-tiganya. Nah, seperti ini contohnya info di steam tunnel ya. Nah, berarti ini dipakai di bawah tanah untuk tambang bawah tanah. Kemudian bisa juga pakai joint water pressure atau major principal sigma ya. Atau bisa juga digunakan condition. Jadi moderate dry dan seterusnya dari 0 sampai 15. Nah, kalau kita lihat di sini kering, dia pembobotannya bagus. Tapi ketika ada barometer itu mengalir, nilainya 0. Nah, ini juga sejalan dengan teoritis ya, bahwa lereng itu juga dipengaruhi oleh keberadaan air. Nah, yang poin 4 tadi, yang ini, poin 4 ini, itu bisa dipecah lagi untuk pembobotannya. Pembobotannya seperti apa? Mengikuti guideline ini. Nah, guideline ini itu diskontinuitasnya itu di bawah 1 meter sampai di atas 20 meter. Jadi konsisten ya panjangnya. Kemudian separationnya atau aperture, ini pembobotannya. Nanti masing-masing kita kasih nilai berdasarkan data di lapangan. Bisa aja nanti misalnya panjangnya di 5 meter, artinya masuknya di 2. Kemudian nanti masuknya di 5 misalnya, separationnya di bawah 0,1 mili. Kemudian apa? Nah, sampai di sini ada yang ditanya. Oke, kalau tidak ada kita lanjut. Nah, untuk mendapatkan data-data ini tadi kan kita pakai scanline. Nah, scanline sendiri itu kita lakukan di lereng ya. Nah, contohnya seperti ini ya, data yang diambil itu discontinuity set bisa, wall strength bisa, block size bisa, healing, roughness, persistent, dan lain-lain. Di sini juga dicatat secret atau rembesan ya.
Kemudian yang perlu diingat ini ya, dip dari direction. Oke, kemudian kita masuk ke contoh ya, hasil skyline. Nah, bisa kita lihat di sini ada istilah yang saya gunakan ya untuk contoh ini, itu DD atau dip direction tadi. Nah, kemudian dip, kemudian tidak ada perubahan dan lain-lain sehingga sampai ke tidak terbuka. Nah, dip direction itu kalau tidak ada dikasih derajat is ya. Nah, biasanya data-data seperti ini itu non derajat is. Nah, kalau dip itu dalam bentuk derajat. Nah, ini contohnya bisa kalian lihat. Nah, kemudian data tadi itu diolah untuk mencari potensi longsoran seperti apa. Karena di rongsangan ini kita perlu untuk menentukan potensi longsoran seperti apa. Nah, sehingga dari potensi ini kita bisa tentukan virus yang dipakai. Nah, yang pertama itu land failure atau longsoran bidang. Yang perlu kita lihat adalah pole concentration-nya, titik dari pole-nya itu di mana. Kalau dia di belakang dari arah lereng, ini kan ada red circle-nya. Nah, ketika pole-nya di belakang, itu dia berpotensi untuk longsoran bidang. Kemudian kalau dia punya dua pole, itu ada kemungkinan untuk gaji. Kalau dia pole-nya posisinya di depan dari arah lereng, red circle yang lereng itu potensinya untuk topi. Oke, kita lanjut ya. Nah, parameternya itu menggunakan alpha S untuk arah kemiringan di direction dari lereng, kemudian arah kemiringan bidang isomiling, kemudian untuk beta J itu kemiringan isomilitas. Nah, rumus dasarnya ini SNR sama dengan karakter basic ditambah P1 dikali P2 dikali P3 ditambah P4. Oke, sampai sini masih bisa tunjukin ya? Bisa. Nah, untuk longsoran bidang dan longsoran gaji, jadi dua yang gambar tadi. Nah, F1 nya itu alpha J dikurang alpha X. Kemudian yang keduanya itu beta J. Nah, di sini sudah dikasih ya keterangan alpha J itu direction bidang slope dulu, kemudian alpha S itu direction dari slope atau lereng. Nah, yang perlu diperhatikan datanya harus di direction, jangan menggunakan strike. Nah, kalau kita sebelumnya kan belajarnya kan strike ini di direction dari. Nah, dari rumus yang tadi ketika dimasukkan dalam rumus ini bisa kita lihat alpha J kurang alpha X tidak dimasukkan, F2 nya BJ di sini beta J, kemudian F3 nya beta J kurang beta X tidak dimasukkan. Nah, untuk top link atau blue link tadi ya, karena dia posisinya itu di depan concentration pole-nya itu tinggal dikurang 180 derajat di X1 nya. Nah, kemudian perbedaannya di F3 kalau yang tadi beta J itu dikurang beta S. Nah, kalau sekarang itu beta J nya dikurang beta S. Nah, sama seperti tadi rumusnya tinggal dimasukkan ke dalam, dan sini juga sudah dikasih ya keterangan antara itu alpha J atau beta J dan seterusnya. Oke, kemudian untuk nilainya 4 nih. Oke, kemudian untuk nilai 4 nih. Nah, yang 4 ini pembuatannya tergantung kondisi di lapangan dan jenis ledakan yang digunakan. Nah, F4 poin pertama itu 15 kalau dia natural, jadi tidak ada blasting. Jadi lerengnya memang terbentuk secara natural. Kemudian ada sisanya itu hasil blastingnya. Nah, apakah metode blastingnya menggunakan press tipping atau super blasting, itu nilainya positif ya. Kalau dia hanya blasting biasa atau dengan teknik mekanikal, itu nilainya 0. Kalau dia di efisien blastingnya,
artinya prosesnya yang jelek. Dia bisa terjadi irregularity. Nah, nilainya minus 8. Nah, ini kompilasi yang tadi. Jadi di sini itu critical failure-nya ada T sama T, planar atau toppling. Nah, kemudian ada rumusnya A ya, A sama dengan yang tadi ya, absolut ya, alpha J kurang alpha S. Untuk yang topplingnya alpha J kurang alpha S kurang 180 derajat. Nah, kemudian hasil perhitungannya itu dicari ya, selisih derajatnya berapa. Misalnya di atas 30 derajat, maka nilai F1-nya pembobotnya itu 0,15. Nah, kemudian kalau untuk F2 itu langsung saja menggunakan beta J atau sudutnya dari bidang subtijunya. Nah, tinggal dimasukkan berapa nilainya, apakah di bawah 20 sampai di atas 45 derajat. Jadi very favorable itu sangat menentukan. Kalau yang di sana yang very unfavorable itu sangat tidak menentukan. Nah, kemudian untuk toppling, kasus khusus toppling ya, untuk F2 itu berapa nilainya langsung diangkat 1, kita ambil 1. Kemudian untuk F3 itu kita pakai notasi C. Nah, untuk planar itu beta J kurang beta S nilainya bisa minus ya. Untuk yang sangat tidak menentukan bisa minus, bisa minusnya di bawah 10 ya, 10 derajat. Nah, tinggal dimasukkan ya pembobotannya. Kemudian untuk yang toppling itu ditambah ya, seperti rumus tadi, itu maksimal hanya sampai di atas 120 yang pembobotannya. Artinya untuk toppling itu maksimal pembobotannya minus 25, tapi untuk planar itu bisa sampai minus 60. Nah, ini deskripsi ya. Nah, seperti yang RMR tadi, itu SMR juga ada pembobotan. Setelah pembobotan kita hitung. Nah, tergantung nanti hasilnya ya, kelasnya masuk kelas mana. Antara kelas 1 itu yang sangat bagus, nilai SMR-nya 8 sampai 100. Kemudian yang kelas 5 itu 0 sampai 20. Nah, apa yang bisa kita lihat di sini ya? Di sini sudah dikasih deskripsinya, kestabilannya, kemudian jenis longsorannya, kemudian supportnya seperti apa yang bisa kita pakai. Nah, ini ada rekomendasi ya dari SMR itu berdasarkan nilai tadi. SMR-nya di atas ya, di atas itu antara 0 sampai 100 ya. Nah, misalnya kita dapat nanti di 50, nah bisa aja nanti tinggal tarik ke bawah, tarik di sini misalnya, sehingga nanti kita bisa memberikan rekomendasi seperti itu. Nah, ini ada contoh perhitungan. Diketahui ya para kemiringannya, discontinuity-nya itu alpha J-nya 97 ya. Kemudian sudut kemiringannya itu 73, arah kemiringannya 90, sudut kemiringannya atau BAS nya 70, kemudian RR-nya 80 ya, sudah diketahui di awal. Nah, kemudian terdapat kegiatan sedikit saja ya. Jadi tidak ada treatment dan lain-lain. Nah, seperti yang tadi gambar tadi, di sini kan ada wall concentration. Nah, wall concentration-nya itu berada di belakang dari arah dari lerengnya. Nah, sehingga dia berpotensinya untuk warna. Nah, dari data tadi tinggal kita masukkan. Nah, di sini ya. F1, F2, F3. Karena dia planar, kita tinggal ambil satuannya. F1 nilainya 7 derajat ya. Artinya dia masuknya di sini. Kemudian pembobotannya 0,85. F2-nya nilainya 73 ya. Berarti kita masukkan dia 1 ya. Kemudian F3-nya beta J ya, berarti beta S itu nilainya 3. Berarti masuk ke pembobotan di sini. Nah, kemudian karena dia hanya keterangannya hanya plastik, itu dikasihnya pembobotannya 0. Nah, SMR ini tinggal ditambah, hingga keluarlah hasilnya nanti 74,8
Jadi faktor F1, F2, F3 itu bisa negatif. Begitu juga dengan F4. Nah, hasil tadi 74,85 itu apa artinya? Sudah kita masukkan di area yang merah ini, itu dia masuk kelas 2 ya. Jadi secara deskripsi lereng itu tergolong untuk batuannya yang di situ itu tergolong bagus, kemudian stabilitasnya stabil ya. Kemudian failure-nya ya, mungkin ada beberapa blok yang bisa jatuh gitu. Kemudian supportnya hanya ketika diperlukan. Nah, kemudian untuk yang ini ya, yang rekomendasi ya. Nah, rekomendasi tinggal kita tarik ya. Misalnya di sini ya, 74,85 itu jatuhnya di scaling sama yang non ya. Jadi scaling hanya bisa, ya boleh scaling sekali-sekali ya, kalau dirasa tidak terlalu aman, atau bisa juga tidak di support sama sekali. Nah, ini beberapa data pusaka ya. Data pusaka yang bisa digunakan. Nah, kemudian kita masuk ke sesi jawab ya. Ini banyak. Tadi terkait untuk jenis laporan Pak, itu di Romana ada cuma 3 ukuran Pak. Apabila kan kalau yang dia butuh kan sebenarnya bidang diskonnya itu kan dia kayak universal Pak. Nah, itu apakah kemungkinan nggak sih Pak kita dalam otomasi itu dalam kebetulan juga sebaran daripada kredit itu dia menyeluruh. Nah, itu kita kategorikan bagaimana ya Pak? Nah, untuk tadi ya, untuk polnya yang penyebaran di dalam server juga dia masuknya nanti ke musuh. Nah, masalah musuh itu masih belum dimungkinkan menggunakan orang, karena kan dia hanya menggunakan 3 kali. Nah, itu nanti kita bisa menggunakan analisis yang lain, bisa pakai numerik. Tapi apakah error-errornya ada? Baik. Ada? Oke, kalau tidak ada lagi yang bertanya, kita masuk ke bagian penutup ya. Nah, penutup kita ada tugas ya. Jadi tugasnya kalian membuat kelompok ya, dengan beranggota 4-5 orang untuk dapat menyelesaikan permasalahan. Nah, nanti soalnya dan contohnya nanti akan saya kirimkan ke komite by WA ya. Kemudian yang perlu diselesaikan itu bisa menggunakan teori ya, yang sudah ada sebelumnya. Nah, kemudian tugasnya itu ditentukan minggu depan. Nah, nanti akan kita evaluasi hasil jawaban kalian, biar kita bahas bersama-sama di pertemuan selanjutnya. Nah, sebelum ditutup pertemuan selanjutnya, kita akan membahas mengenai kekuatan garing batuan sama mereka. Nah, ini lanjutan dari materi ini. Nah, nanti di sana kan kita tadi sudah ada ya rekomendasi, nanti pakai penyangga jenisnya ini sesuai dengan nilai SMR. Nah, bagaimana cara menghitungnya atau bagaimana ketentuannya ya, itu akan kita hadapi ya di minggu depan. Oke, tidak ada lagi yang bertanya? Oke, cukup ya. Baik, hanya itu ya pertemuan kita di ini. Sekian dan selamat pagi. Sekian video saya pada pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT pada bidang pengajaran. Saya ucapkan terima kasih.